siapin ini apa biar ngomongnya bisa ya persiapan dari pagi mas bisa dipakai gitu. Ya selamat malam saudara. Malam ini saya sedang bersama Mas Sahrul yang sengaja saya undang kemari karena ada kepentingan untuk membuat tutorial seni tari Ketek Ugreng. Nah, karena Mas Sahrul ini juga merupakan anggota Sanggar Condrowanoro yang biasa saya percayakan untuk memberikan pelatihan dan pembinaan. Alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali yang bisa menari Ketek Ugreng. Hanya saja siapa tahu nanti generasi yang lain Mas Sahrul ya? Iya, betul sekali Mas. Generasi yang lain yang ingin belajar, makanya kita merasa berkewajiban untuk membuat tutorialnya ya. Jadi hari ini kita mau belajar bersama tentang tari Ketek Ugreng ya Pak ya? Iya. Dan nanti saya minta tolong sama Mas Sahrul supaya nanti bisa video ini nanti bisa dijadikan acuan untuk belajar, paling tidak untuk memahami, mengenali tentang gerakan-gerakan di dalam seni Ketek Ugreng Mas ya. Nanti saya minta tolong agar diperagakan dulu gerakan dasar tentang bagaimana sih penari Ketek Ugreng itu sikap-sikapnya harus seperti apa gitu, terutama di bagian gelangsaran dulu. Oke Mas Sahrul? Siap. Nah ini kebetulan capek sedikit nggak apa-apa ya? Ya, minumnya nanti aja ya, godok wedangnya belum umum. Ya kalau gitu segera kita mulai saja Mas Sahrul. Langsung saja nggak apa-apa Pak. Langsung langsung pakai sampur ya? Iya pakai sampur. Oke, saya ambilin sampurnya dulu. Ya. Ya itu Mas Sahrul ya, sampurnya itu saya tonton dari sana supaya nanti tidak mengganggu pemandangan, jadi videonya biar dilihat jelas oleh penonton. Tapi jangan lupa apabila ini nanti bermanfaat untuk kita semua, jangan lupa like, subscribe, share, dan komennya. Tentunya kritik saran kami harapkan supaya kita tetap bisa membangun konten-konten khususnya untuk pembuatan tutorial dalam pelatihan seni Ketek Ugreng. Selamat menyaksikan. Ya Mas, bisa dimulai. Mau pakai ini Mas biar. Oke. Jadi di Ketek Ugreng itu dibagi menjadi 3 gerakan ya Pak ya. Yang gerakan pertama itu dinamakan gerakan bebas. Gelangsaran. Oh iya. Gelangsaran. Yang kedua gerakan bentrok atau gerakan pakem. Yang ketiga gerakan kudangan. Nah, kudangan oke Mas. Jadi yang pertama kali saya ingin peragakan adalah gerakan bebasnya dulu ya Pak. Oh ya. Gerakan bebas, dasar dari gerakan bebas adalah cara sikapnya kera. Oke. Jadi kera itu Pak, kalau posisi sikapnya kera itu rendah. Posisi tangan seperti ini, seolah-olah dimirip-miripkan seperti kera, tapi badan tetap gagah. Kita peragakan cara jalannya ya Pak ya. Oh iya. Monggo Mas, saya nonton dari sini biar gak mengganggu pemandangan ya. Kita peragakan cara jalan dari Ketek Ugreng. Jalan atas seperti ini. Cara jalan kita ikuti seperti apa cara jalan? Oh ya, seperti ini cara jalan, tangannya dan kakinya. Itu cara jalan ya. Ya kurang lebih seperti itu Pak untuk jalan. Kemudian yang kedua merangkak. Merangkak. Kita ikuti merangkak seperti apa? Ya perhatikan merangkaknya. Ya seperti itu. Posisi kaki dan tangan, juga tangan setengah mengepal,
Oke. Kurang lebih seperti itu untuk cara merangkak. Oke. Kemudian perlu diperhatikan kembali untuk roll depan. Roll depan. Ya. Sekarang kita ikuti. Kenapa roll depan seperti apa? Roll depan itu penting, Pak? Karena jika tidak diperhatikan, kita bisa merusak properti dari ketek ogleng. Merusak kuluknya ya? Ya. Kuluk gadong. Karena kita menggunakan kostum dari Anoman Gelung. Oh iya iya. Ya. Kita peragakan cara roll depan dari ketek ogleng. Ya, caranya seperti ini. Tumpuannya adalah pundak. Jika kita menggunakan tumpuan dari kepala itu salah. Oh, seperti iya. Ini. Ya, kita perhatikan tangannya seperti itu. Itu kalau terlihat dari samping ya, kepalanya begitu. Nah, jadi kepalanya tidak sampai menyentuh pada lantai. Oke. Sekarang kita diperagakan untuk ke depan ke arah sini biar tahu bagaimana posisi tangannya. Posisi tangannya seperti itu. Terus kepalanya ditengokkan, ya ditengokkan. Jadi untuk menghindari supaya gelung badongan itu enggak menyentuh, jadi aman, tidak rusak. Jadi tujuannya roll depan dari ketek ogleng menggunakan tumpuan pundak adalah supaya menghindari kerusakan dari properti. Seperti itu. Saya kira untuk gerakan bebas yang perlu diperhatikan itu saja, Pak. Untuk gerakan bebas itu ya? Sebenarnya bisa digerakkan dengan catatan memiliki sifat seperti kera, mirip seperti kera. Jadi ini istilahnya gerakan bebas itu tidak dibatasi sebagaimana kemampuan daripada pemeran itu sendiri, Mas Arul. Iya, betul sekali, Pak. Jadi tidak harus sama gerakan-gerakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi apapun atau seberapapun kemampuan yang dimiliki oleh pemeran itu tadi bisa diterapkan di sini, Mas ya. Tergantung kreativitas dari masing-masing pemeran. Misalnya di arena itu disediakan meja dan kursi. Ya, meja dan kursi itu bisa digunakan. Bisa digunakan. Akrobatik juga, Pak. Ya. Terus ada tali. Ya, oke. Oke, Mas. Jadi itu tadi sudah dijelaskan, Mas ya. Jadi kalau gerakan di irama gangsaran bebas ya. Bebas. Yang penting bagaimana cara gulung dan bagaimana cara berjalan. Ya. Berjalan. Dengan catatan mirip dengan kera. Oke. Ya. Kalau begitu sekarang masuk ke blendrongnya, Mas. Kalau blendrong itu kan merupakan suatu gerakan yang serasi, Mas ya. Yang harus sama maksudnya gerakan yang pakem. Dalam gerakan blendrong, karena gerakan itu adalah gerakan pakem, maka gerakan tersebut hanya digerakkan seperti pakemnya. Oke, seperti itu. Ya. Saya peragakan gerakan blendrongnya ya, Pak ya. Iya, iya. Pertama-tama gerakan telisik. Telisik itu seperti ini. Ya, kita perhatikan seperti apa telisik, bagaimana posisi tangan dan kaki, juga bagaimana campur ya seperti itu. Posisi awal seperti ini. Oke, posisi awalnya seperti itu. Gerakan memutar. Gerakan memutar. Jadi telisiknya ketek ogleng sama telisiknya penari gagah itu beda ya. Kalau penari gagah tegak, tapi kalau ketek ogleng agak merungkuk sedikit. Itu. Nah, itu telisik. Habis telisik berputar terus seperti tadi. Sambut duduk. Dan sekarang duduk. Ini urutannya ya, urutan blendrongan. Duduk. Kita perhatikan posisi duduknya seperti apa. Mungkin jempolnya yang kaki depan agak naik sedikit gitu ya. Tangannya seperti itu. Ya. Perhatikan tangannya. Posisi kaki belakang seperti itu. Kemudian digunakan untuk tumpuan. Untuk tumpuan pantat lah, gitu. Kemudian setelah posisi sudah duduk seperti ini, kita pacak gulu. Pacak gulu, kita perhatikan pacak gulu seperti apa. 1, 2, 3, 4. Nah, itu hitungannya, diperhatikan hitungannya. Atas, kiri, kanan,
Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi dengan hitungan pacak gulunya itu pun dengan perhitungan. Hitungan 1 sampai 4. 4. Ya. Nah, Hitungan 1, 2, 3, dan 4. 4. Oke. Kemudian hitungan kelima kita masuk ke sembahan. Sambung ya, sambung ke sembahan. 5. 5, sembahan. 6, 7, 8. Ya, seperti itu. Kemudian pacak gulu lagi, Pak. Pacak gulu lagi. 2, 3, 4. Seperti itu. Ya. Setelah gerakan yang duduk ini tadi, kita lanjut ke sabetan. Sabetan, kita perhatikan sabetan seperti apa? Cara berdiri dari duduk, cara berdirinya adalah kaki kiri ditaruh ke depan. Seperti ini. Dipindah ke depan. Kemudian kaki kanan menusul ke samping dan ditekuk. Ya, perhatikan kakinya. Seperti ini. Nah, Kita kita ulangi dengan gerakan tangan. Ya, kita perhatikan. Kita barengi dengan gerakan tangan seperti ini. Tangannya seperti itu. Nah, itu kaki pindah ke depan, yang belakang ke samping, langsung seperti itu. Iya, angkat kaki, noleh, sebelah sampur. Oke. Ya. Kurang lebih gerakan untuk sabetan seperti itu. Sabetan pertama. Kemudian gerakan selanjutnya dari sabetan. Gerakan selanjutnya dari sabetan. Perhatikan gerakan sabetan seperti itu ya. Iya, dilempar sampur, tarik, dan nah, perhatikan baik-baik. Oke, seperti itu. Nah, jadi sampur harus dimanfaatkan. Biasanya kalau anak-anak lupa memanfaatkan sampur. Nah, itu gerakan kakinya, kita lihat gerakan kakinya. Tetap seperti posisi kuda-kuda dan digerakkan. Kemudian sabetan lagi. Sabetan lagi. Nah, setelah ini perlu diperhatikan kaki kiri ke belakang. Kaki kiri ke belakang ya, seperti itu. Pukulan sabetan sama. Sabetannya sama. Tetapi setelah ini taruh di belakang. Nah, campur, kemudian telisik. Itu telisiknya sama seperti telisik yang tadi Mas ya? Sama, Pak. Oh, sama. Telisiknya sama. Jadi setelah itu maju ke depan ke belakang, posisi tangannya tancap. Iya, oke. Lanjut ke sabetan yang ketiga. Ini. Sabetan ketiga. Sabetan tutup. Angkat kaki depan. Nah, sabetan lagi. Sabetan lagi. Drop. Sampurnya dipegang dan dropnya diperhatikan kakinya yang bergerak satu. Itu drop depan. Untuk membunyikan kelinting. Oh iya. Nah, itu. Kemudian drop. Gerakan pelannya seperti ini. Perhatikan, nah itu gerakan pelannya seperti itu. Oke. Jadi masalah cepat dan tidaknya mengikuti tempo iringan Mas ya? Tempo iringan. Oke. Seperti yang kita ketahui bersama Pak, bahwa di gerakan tari kan ada wiraga, wiroso, wiromo. Oke, ya. Kemudian sabetan B, saya menyebutnya sabetan B. Sabetan B itu yang seperti ini. Sabetan B, perhatikan. Itu sabetan B Mas ya? Ya. Oke, perhatikan. Semoga ini nanti bisa diperhatikan, ditonton dulu, diperhatikan biar memahami gerakan-gerakan. Tangan diperhatikan, jari-jarinya diperhatikan, tangan kiri dan kanan, kaki
itu agak itu seperti itu, jadi kaki keduanya bergerak. Ngurut sampur ya, ngurut sampur. Melurut sampur. Nah, diperhatikan entrok seperti itu. Sabetan B yang kedua. B kedua. Sama dengan yang pertama, bedanya di sini, Pak. Nah, iya. Nah, bedanya di sini, Pak. Seperti tancap tadi. Bedanya di sini. Ya. Yang pertama tadi kan di sini. Yang kedua di sini. Ya, kita perhatikan ya. Maga. Nah, maga itu seperti itu. Kemudian lurut sampur. Lurut sampur, diperhatikan lurut sampurnya. Sabetan B yang ketiga. Seperti ini. Lempar sampur. Perhatikan. Satu tangan yang digerakkan. 2 langkah, 2, yang ketiga. Ya, seperti kembali itu. Ke posisi. Kembali ke posisi. Oke. Maga diperhatikan cara makanya seperti itu. Kemudian lawung. Diingat-ingat lawung ya, lawung. Gerakan lawung seperti itu. Sabetan B yang keempat. Sabetan B yang keempat. Perhatikan 1, 2, 3, 4. 2 tangan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, maganya yang perlu diperhatikan. Kemudian lawung lagi. Ya. Untuk sabetan tadi ada 2 ya, Pak. Yang pertama step dari sabetan A itu ada 4. Kemudian sabetan B juga ada 4. Gerakan selanjutnya adalah langit bumi langit. Gerakan langit bumi. Ya, untuk gerakannya seperti ini. Kita perhatikan baik-baik gerakan langit bumi. Seperti itu. Nah, ke bawah bumi, langit, bumi. Pandangannya mengikuti gerakan tangan yang digerakkan ke atas dan ke bawah itu. Posisi jari harus diperhatikan. Nah, dibalik, naik ke atas, terus ke depan. Ada 3 gerakan untuk langit bumi ya. Ke samping, dibalik. Nah, samping itu tangan yang untuk mengambil perhiasan mungkin atau apa. Ya. Kemudian dibalik ke kanan, naik turun. Kemudian 2 tangan. Terus ke depan. Oke, diperhatikan. Itu tadi gerakan apa Mas namanya? Langit bumi ya. Atau bumi langit sama aja ya. Kemudian kita masuk ke sabetan lagi. Sabetan lagi. Sama dengan sabetan A. Jadi sabetannya sama. Telisik tadi. Sama seperti tadi gerakannya diingat-ingat. Nah, nanti akan lebih jelasnya sambungannya nanti akan diperagakan secara utuh dengan iringan. Ya, itu tadi untuk gerakan blindrang. Blindrangnya. Dan gerakan selanjutnya adalah gerakan kudangan sebenarnya. Nanti ada stepnya lagi. Nanti kalau teman-teman mau latihan tentang kudangan bisa ditulis di komen.
Ya, ini saudara atau adik-adikku semua ya yang mungkin ingin belajar tentang seni gedek tadi gerakan-gerakan dasar, bagaimana gerakan kara atau yang tadi disebut irama pertama tadi irama gangsaran. Itu gangsaran itu temponya atau waktunya, durasinya kadang-kadang nggak menentu, beda dengan gerakan yang baru saja ini tadi. Iya, betul sekali, Pak. Jadi kalau gerakan gangsaran itu bebas, gerakannya sesuai dengan kemampuan para pemeran, nggak harus sama. Seperti tadi kalau misalnya ada meja dan kursi itu dimanfaatkan untuk akrobatik atau ada tali misalnya. Biasanya Mas Arul seperti itu kalau di pentas-pentas. Kalau gangsaran biasanya saya gunakan untuk antusias dengan penonton. Nah, seperti itu, bagaimana caranya bisa menarik perhatian penonton dan penonton terhibur? Ya di situ tadi di gerakan gangsaran Mas ya, namanya ya. Karena itu banyak sekali gerakan-gerakan yang bisa dibuat supaya penonton itu merasa apa namanya Mas? Terhibur Pak dengan kita ya, antusias dengan masyarakat, fokus memperhatikan tuh. Nah sekarang ini gerakan detailnya sudah Mas ya? Ya sudah, kurang lebih seperti itu Pak gerakannya. Nah, untuk sementara silahkan minum dulu Mas. Ya. Nanti kita langsung sambung ke yang pakai iringan. Pakai iringan. Siap. Oke. Ya, minum dulu Mas. Udah umum itu bedanya. Iya Pak. Ya, kalau tadi sudah kita ikuti detail gerakan gangsaran dan bledrog, sekarang kita mau coba. Mas Arul masih semangat ya Mas ya? Ya kami perjuangan untuk memberikan motivasi atau memberikan tutorial contoh-contoh daripada gerakan. Sekarang langsung ya Mas, langsung di pakai iringan ya. Tapi gangsarannya sebagian saja biar jauh. Karena gangsaran sudah tadi disebutkan bahwa gangsaran itu untuk menunjukkan keterampilan kemampuan masing-masing ya Mas ya. Ya coba nanti Mas Arul coba kemampuannya Mas Arul seperti apa biar dicontoh misalnya koleksinya gitu. Ya. Oke, saya nonton dari sana. Siapkan iringannya. Ya saudara, kita saksikan gerakan okleng dengan iringan tanpa kostum sementara ini ya. Iya, asik sekali. Begitu gerakannya eksotis. Kita perhatikan. Ini merupakan bagian daripada ini irama gangsaran, jadi bisa diperankan sebagaimana kemampuan kalian. Itu ketika duduk keras seperti itu. Ini merupakan filosofi. Ketika melihat suatu benda apapun yang ada di dekatnya, selalu dipegang, diamati karena ingin tahu bagaimana sifat benda itu. Dan perlu kita perhatikan bahwa iringan gedek okleng terutama pada gangsaran ini mungkin masing-masing paguyuban seni kerawitan punya versi sendiri.
Dan yang kita manfaatkan untuk membuat tutorial ini adalah iringan yang dibuat oleh Kerawitan Adiluhung Mudilaras. Dan perlu pemirsa ketahui juga bahwa tempat ini selain Sanggar Seni Kedai Ogleng Condrowanoro juga difungsikan untuk studio paguyuban seni kerawitan Adiluhung Mudilaras, sebagaimana background yang tampak di sini ya. Memang seni Kedai Ogleng di Tokawi, khususnya dari Sanggar Condrowanoro, itu tidak lepas dari paguyuban seni kerawitan Mudilaras. Sejak awal kita merintis, menyemangati putra-putra dalam latihan. Ini mulai bentrong, sebelum duduk. Ya, posisi duduk, perhatikan seperti tadi sudah dicontohkan dalam detailnya. Itu namanya berdoa ya. Pacak gulu, sembah, kembali lagi, pacak gulu, langsung berdiri. Perhatikan kakinya, tadi sudah dicontohkan dalam detail-detailnya. Perlu diketahui bahwa ini adalah iringan bentrong yang lengkap ya, tidak ada potongan. Trok, maju 2 kali, balik 2 kali, balik lagi 2 kali, balik lagi 2 kali, ganti gerakan. Pada dasarnya trik-trik gerakan itu hanya kurang lebih 5 macam gerakan diulang-ulang dan diterapkan di bagian-bagian yang berbeda. Itu kocok, mau. Tangannya seperti itu beda dengan tarian panji atau tarian ya, walaupun sama-sama bentrong ya, tapi maksudnya pola gerakan atau pola tubuhnya berbeda ya, menyesuaikan dengan namanya seni Kedai Ogleng. Jadi figur atau perannya itu kera, jadi kalau suruh tegak gagah seperti tarian manusia kan cuma sengaja dibuat seperti itu, ada perbedaan sedikit seperti tangan. Mungkin kalau tangan yang bentrong, asli bentrong, klasik itu tangan ada nyempurin, ada ngiting, ada meruji dan lain sebagainya. Kalau ini
apa itu istilah-istilah dari gerakan tangan apa tangan itu seolah tidak begitu diterapkan di sini, walaupun penari ini kalau seandainya pas menari tarian panji atau tarian Gendro Gatut Kaca juga diterapkan sebagaimana ciri-ciri penari Gambirano misalnya seperti itu. Ya, ini pada bagian akhir itu nanti akan diteruskan dengan kudangan biasanya, tapi kudangannya malam ini belum bisa diterapkan di sini. Mungkin akan kita buat lebih lengkap lagi tanpa tutorial dari gelasaran dan gendrong sampai kudangan. Insya Allah nanti akan kita ikutkan di sini. Nah, asik, Luar biasa sekali Mas Sarul. Ya, jadi kurang lebih gerakan dari Ketrao Kleng Ini seperti tadi itu, Pak. dari gangsaran Ya. yang sudah dijelaskan sampai peragaannya, kemudian gendrong yang sudah dari detail-detail gerakan sampai peragaannya, berarti kurang lebihnya. Ini iringan ini sebenarnya sudah masuki kudangan ya. Ini ada pemeran wanita tadi yang namanya Dompe, tapi malam ini belum bisa kita liputkan di sini. Oke Mas Sarul, saya terima kasih banyak, dan ini merupakan kewajiban kita sebagai relawan pelestari seni Gedek Ogleng. Kita memang merasa perlu untuk memberikan contoh-contoh, menyebarkan cara-cara menari dan lain sebagainya. Semoga apa itu namanya perjuangan kita walaupun tidak mendapatkan upah istilahnya ya, tapi kita sudah merasa bersyukur karena diberi kesempatan untuk bisa turut serta memperjuangkan atau melestarikan seni Gedek Ogleng. Ya, Mas Sarul, saya kira sampai di sini dulu ya. Dan Nanti. untuk pesan saya untuk teman-teman, bila penjelasan saya atau penjelasan dari Pak Kesno ada yang mungkin belum jelas, bisa ditanyakan Bisa lewat ditanyakan. komentar. Ya, komentar. Nanti insya Allah kita bikinkan video kembali. Oke, nah itulah saudara sekalian, baru saja kita ikuti bersama tutorial tentang tari Gedek Ogleng, dan barangkali ini bermanfaat bagi para pemirsa. Jangan lupa dukungannya dengan subscribe, like, share, dan komentarnya saya tunggu, kritik sarannya terutama. Jadi supaya kita bisa tetap membangun konten-konten tutorial ini semakin baik. Begitu Mas Sarul ya. Oke, Mas Sarul, terima kasih. Sama-sama. Nanti lain kali kita akan Siap. buat lagi yang lebih baik. Nah, terima kasih Mas Sarul.